melanjutkan bacaan kita pada minggu yang lalu, pengarang kitab kembali menjelaskan dengan redaksinya. Pasami'tu soihatan syadidatan wa dojjatan ya wa harokatan. Maka saya mendengar ada jeritan yang sangat keras, ada getaran dan gerakan yang sangat keras. Jadi itu setelah didengar di malam hari ada orang bermunajat kepada Allah, beristighfar mohon ampun. Kan kemarin begitu ceritanya. Kemudian dibacain tuh ayatnya yang kemarin dibaca, ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Tuh yang lanjutnya alaiha malaikatun ghilazun syidadun. Ya itu yang kemarin dibacain. Nah tiba-tiba setelah itu saya mendengar ada jeritan yang keras, ya ada goncangan dan gerakan. Nah setelah itu summa sakanatil harokatu, kemudian tenang lagi, nggak ada lagi gerakan, nggak ada lagi goncangan, nggak ada lagi jeritan, tenang. Walam asma' ba'daha hissan, dan saya tidak pernah mendengar lagi ya secara nyata setelah itu. Faqadaitul hajata, lalu kata saya nih yang bacain ayat, saya melanjutkan hajat saya. Summa raja'tu ila maudi'i, kemudian saya kembali ke tempat saya. Falamma asbahtu, maka tatkala saya di pagi hari, raja'tu, maka saya kembali fi madriji, ke dalam ya tempat usaha saya. Faizan, maka tiba-tiba ana asma'u bil bukai, saya mendengar ada suara tangisan. Wa ra'aitun nasa yu'zi ba'duhum ba'do, dan saya lihat manusia sebagian mereka bertakziah kepada yang lainnya. Faizan ajuzun kabiratun, tiba-tiba ada seorang nenek tua tabki, sedang menangis. Wahia, dan ternyata izan dia ummul mayyit, ibu daripada orang yang sudah meninggal tadi. Jadi ceritanya tuh bapak, ibu, saudara, orang yang sedang munajat kepada di malam hari yang tahajud, yang sedang ya istighfar mohon ampun, kemudian ada yang dengar ya dibacain ayat ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum naro alaiha, dan seterusnya ya yang dikatakan tadi tuh ya. Jadi waquduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'mar, kan itu dibacanya ya. Tiba-tiba orang itu ternyata yang menjerit, kaget dengan ayat tersebut sampai meninggal. Ya, jadi malam itu tuh yang ada suara jeritan, ada gerakan goncangan, ternyata ya orang yang lagi munajat meninggal dunia. Nah, dia taunya pagi-pagi tuh. Ya taunya pagi-pagi yang baca ayat tadi tuh taunya ya kok pagi-pagi tetangganya rame. Ya banyak yang takziah, ada takziah. Terus ada seorang ibu tua sedang menangis. Ternyata dia adalah ibu daripada mayit tadi. Itu dulu ceritanya begitu Bapak Saudara. Banyak orang-orang kalau mendengar ayat-ayat yang memang dirasakan itu Masya Allah, ya sangat tersentuh hatinya, ada yang meninggal. Dulu banyak tuh guru-guru yang sedang mengajar, murid-muridnya dengerin ayat-ayat yang terkait dengan ayat-ayat azab, nangis, jatuh, pingsan, terjungkel, langsung pada mati. Nah kalau sekarang kagak ada yang begitu. Kalau tabligh akbar, ada yang mati 5 orang. Kenapa? Karena mendengar ayat yang disampaikan oleh mubalignya. Belum ada sekarang. Iya, kalau sekarang bilang corona, bener. Ada yang meninggal tiba-tiba corona. Ya begitu bisa. Nah kalau dulu meninggal itu karena dengar ayat-ayat Allah. Nah itu dia kaget langsung. Ya dia terjungkal meninggal dunia. Tuh Masya Allah ya. Nah ini ibunya sedang menangis. Wahiyataqulu, ibunya sambil berkata, ya ibunya bilang begini, la jazallahu qatilabni khairan, tidaklah Allah membalas kepada pembunuh anak saya kebaikan.
tala alabni ayatan fiha, ya dia sudah membaca kepada anak saya satu ayat, ya zikrul azab, yang di ayat itu menyebutkan tentang azab. Wa huwa qaimun, padahal anak saya lagi melaksanakan yusolli, sedang melaksanakan sholat, sedang berdiri, sedang melaksanakan sholat. Falamma sami'aha, maka tadi dengar ada ayat yang dibaca dari rumah samping sebelah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara 'alaiha, ya apa, ya malaikatun gilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu ayatnya ini baca. Pas banget dia mendengar, fa'adzama dzalika indahu, dia agungkan ayat tersebut, fakharra mayitan, lalu dia terjungkal pingsan, langsung meninggal dunia. Tuh, Masya Allah, meninggal dunia Bapak Ibu Saudara. Ya, ini kan artinya apa? Ya, orang-orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang ada orang yang baca Al-Qur'an langsung kagak bisa melanjutkan, nangis. Kalau kata orang kampung baru, orang Cidodol, nangisnya seg-segan. Ya, bisa. Ya, nangis seg-segan. Nah, begitu kalau anak kita tuh kalau nangis terlalu lama tuh sampai begitu, sampai ngomong kagak bisa. Nah, itu namanya nangisnya udah seg-segan. Jadi dia baca ayat sampai kagak bisa lagi melanjutkan karena menangis seg-segan. Masya Allah. Karena dia benar-benar memahami dan benar-benar itu apa? Khusyuk, ya, menghayati terkait makna ayat tersebut. Ini beda lagi sekarang. Baca ayat azab, Allah toib. Ya. Padahal itu azab. Ya, itu terkait azab Allah. Mestinya subhanallah, astagfirullah, masya Allah. Mesti begitu dia. Ini enggak toib. Nah, begitu. Karena dia kagak paham itu makna, ya, daripada ayat tersebut. Tapi kalau qori baca udah enak aja, udah toib aja dah dia. Ya, tapi kalau orang yang paham nangis tuh, ya, nangis dia. Dan ini terjadi, ya, jadi dia terjungkel langsung meninggal dunia. Qala, lalu ia bilang, paro'aituhu tilkal lailah fil manami, maka saya melihatnya di malam itu dalam tidur. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya. Kemudian orang yang bacain ayat tadi bermimpi dalam tidurnya ketemu sama orang yang meninggal tadi. Kemudian saya bilang, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah telah lakukan kepada kamu? Qala, lalu orang yang udah meninggal dalam impiannya menjawab, fa'ala bi ma fa'ala bi syuhada ibadrin. Allah sudah memberikan kebaikan kepada saya seperti Allah memberikan kebaikan kepada syuhada Badar. Berarti dia seperti orang mati syahid. Kalau dia, ya, terpanah dengan ayat Al-Quran. Kalau syuhada Badar terpanah dengan pedang. Ya, tuh begitu aja bedanya. Sama-sama mati juga. Yang satu mati karena pedang, ya, tombak dalam peperangan Badar. Tapi kalau orang ini mati syahidnya karena terpanah dengan ayat Al-Quran. Ya, itu ayat Al-Quran yang tadi, ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum naro. Ya, itu ayat itu tuh yang membuat dia meninggal dunia. Sehingga diimpikan oleh orang yang membaca ayat tadi, orang tersebut bilang, Allah telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada saya seperti Allah memberikan kebaikan kepada, ya, syuhada Badar, orang-orang yang mati syahid dalam perang Badar. Jadi dalam Islam tuh Bapak Ibu Saudara ada peperangan yang sangat istimewa. Itu namanya perang Badar. Perang yang pertama kali yang dilakukan oleh umat Islam dalam rangka mempertahankan dirinya. Kalau di Mekah umat Islam kagak berani melawan orang-orang kafir. Tapi setelah di Madinah, ya, Rasulullah dengan sahabat-sahabat sudah punya kekuatan. Ketika diserang oleh orang-orang Mekah, ya, itu udah tidak lagi diem, tapi udah melawan. Nah, makanya terjadilah perang Badar. Itu perang Badar itu adalah perang yang pertama. Ya, yang saat itu orang kafir dipimpin oleh,
ya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal langsung yang memimpin perang tersebut. Ya, namun alhamdulillah pada perang pertama, perang Badar tersebut, Allah bantu umat Islam akhirnya menang. Sehingga Abu Jahal tewas pada peperangan Badar. Walaupun juga banyak ya umat Islam yang mati syahid karena 313 melawan 1000 orang. Ya, jadi umat Islam 313. Saat itu orang kafir Mekah 1000 orang lebih. Ya, tapi alhamdulillah ya berkah daripada Nabi yang selalu berdoa, ya Allah tolong menangkan, bantu kami. Ya, jadi kalau seandainya perang ini dikalahkan, ya umat Islam kalah, orang kafir menang, sehingga tahu bagaimana lagi nanti kondisi umat Islam. Akhirnya ya Allah bilang, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Berapa banyak ya kelompok yang sedikit, yang minoritas bisa mengalahkan kelompok yang mayoritas. Nah saat itu umat Islam masih minoritas, bisa mengalahkan kelompok yang mayoritas. Sekarang sebaliknya di Indonesia mayoritas dikalahkan sama yang minoritas. Ya kebalik sekarang. Ya, ilmunya dari Al-Quran. Iya kan? Umat Islam mayoritas Pak, tapi udah gak punya kekuatan. Ya, gak punya kekuatan. Ya, ada beberapa orang aja, segelintir manusia yang punya kekuatan, yang lainnya udah pada diem aja. Ya, nah itu jadi umat Islam itu di Indonesia udah mulai lemah. Tapi mudah-mudahan kita jangan patah semangat. Insya Allah umat Islam diberikan kekuatan oleh Allah sehingga tetap ya menjadi ya umat yang terbaik, bukan dari segi kuantitas saja, mudah-mudahan juga dari segi kualitas. Tuh kita berharap begitu, kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan dunia ya yang ya, kelihatan paling besar umat Islamnya Indonesia, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ya, bukan di Turki, tetapi di Indonesia. Mayoritas umat Islam adanya di Indonesia. Makanya kalau Indonesia umat Islamnya kualitasnya begitu hebat, menggemparkan dunia. Begitu. Jadi kita berharap ya mudah-mudahan Indonesia itu ya menjadi ya umat Islam yang kualitas dan kuantitasnya ya itu diakui di dunia. Ya, bukan hanya dari segi jumlah, tetapi mudah-mudahan dari segi kualitasnya juga. Nah, kita ini semuanya yang harus menyadari, jangan sampai kita dininabobokan saja. Ya, jangan sampai ya dininabobokan akhirnya habis. Ya, apalagi sampai nanti dikuasai oleh orang-orang asing dan asing. Ya, nah ini bahaya Bapak Saudara. Ya, umat Islam di Indonesia itu sangat ya punya ya jasa yang besar dalam mendirikan ya negara Republik Indonesia atau NKRI. Begitu, Masya Allah. Ya makanya dulu umat Islam masih sedikit, ya itu bisa mengalahkan ya orang lain yang mayoritas. Allah bilang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Nah kita harus semangat, kalau dikit aja bisa menang apalagi banyak, begitu. Makanya dulu kata ya dai kondang Ki Haji Zainun MZ, jangankan ya melawan umat Islam, ya umat Islam kencing aja udah pada takut orang tuh. Tapi sekarang udah kagak bisa lagi begitu, ya udah nggak bisa lagi begitu. Ya kenyataannya ya seperti itu. Kalau dulu kan ya banyak yang bilang begitu, umat Islam kencing aja juga ya udah pada takut, semua udah banjir ntar. Nah begitu. Tapi sekarang ya kita jangan dininabobokan dengan ucapan-ucapan yang seperti itu. Nyatanya ya umat Islam itu sudah bisa dikalahkan. Kalau kita tidur aja hati-hati, ya 10 tahun ya mungkin gak sampai 10 tahun ini negara ya bisa dikuasai oleh orang lain. Ya seperti itu Bapak Saudara, nggak mustahil. Tapi kita tetap semangat, optimis. Mudah-mudahan umat Islam ya di Indonesia menjadi umat Islam yang terkuat di dunia, sehingga benar-benar bisa mengawal negara kesatuan Republik
Indonesia. Tuh begitu. Jadi ketika ditanya ma fa'alallahu bika, qala fa'ala bi ma fa'ala bisyuhada'i Badrin. Tuh, jadi Allah sudah melakukan kebaikan-kebaikan kepada saya seperti yang Allah sudah lakukan kepada para syuhada Badar. Tuh, Masya Allah, istimewa banget nih orang yang meninggal dunia ya saat itu karena terpanah oleh ayat Al-Quran. Sama seperti orang yang mati syahid Badar yang terpanah oleh ya panah-panah orang-orang kafir. Qultu, maka saya berkomentar, maka bagaimana qala ia bisa melakukan hal itu, li'annahum, karena mereka syuhada Badar, kutilu bisuyupil kupar, mereka tewas dengan sebab pedang-pedang orang-orang kafir. Wa kutiltu ana, sementara saya tewas bisaipil ghaffar, dengan pedangnya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Selesai ya, itu ya hadis pada ya yang ke-10 dengan berbagai macam keterangannya. Sekarang kita masuk ya al-hadisul hadi asyar, hadis yang ke-11. An Ja'far bin Muhammadin, riwayat daripada sahabat Ja'far bin Muhammad, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, qala, beliau berkata, ya akhbaroni Aliyun, telah menceritakan kepada saya, telah memberikan informasi kepada saya Sayyidina Ali. Qala, beliau berkata, jaa Aliyun ila baitihi, datang Sayyidina Ali ke rumahnya, min indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia dari ya sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta dakhala Aliyun Fatimah, sehingga masuklah Sayyidina Ali kepada Sayyidatina Fatimah, ya Fatimah putri binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ceritanya ya Sayyidina Ali ya ke rumahnya pulang, ya yaitu ke rumah Siti Fatimah putri Rasulullah. Ya Nabi itu ya Sayyidina Ali itu baru saja datang dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para'aha qa'idatan, maka Sayyidina Ali melihat istrinya Fatimah dalam kondisi lagi duduk. Wasalman al-Farisi baina yadaiha, sementara Salman ya al-Farisi sahabat Nabi Muhammad itu ada dekat daripada Siti Fatimah. Iyan pusu laha saupan, yang sedang yaitu memintal satu kain wol. Wahia, Siti Fatimah itu ta'zilu, sedang memintalnya. Jadi ceritanya Siti Fatimah itu punya keahlian ya memintal pakaian. Nah, Salman Al-Farisi itu ya artinya memberikan upah. Jadi memberikan upah kepada Siti Fatimah ya setelah ya udah selesai mau diambil ceritanya nih sama Salman Al-Farisi. Jadi dari zaman dulu tuh ya memang orang-orang perempuan punya ya kadang-kadang keahlian, kerajinan tangan. Ya di antaranya tuh Siti Fatimah. Siti Fatimah punya kerajinan tangan, bisa pandai memintal. Ya kalau sekarang nyablon lah istilahnya. Nah lebih dari nyablon apa sekarang? Di atasnya nyablon tuh yang pakai komputer sekarang apa namanya? Ya. Ya iya. Nah sekarang udah model-model yang begitu. Kalau dulu masih pakai tangan. Ya pakai benang. Nah sekarang udah beda, udah kemajuan beda lagi. Ya iya udah pakai bordir, pakai komputer sekarang kan gitu. Bordiran kan sekarang udah pakai komputer. Nah seperti itu. Kalau dulu baru pakai jarum, pakai benang. Nah seperti itu. Nah lama-lama ada sablon, sablon. Nah sekarang bukan sablon lagi, ya bordiran. Terus bordirannya juga udah pakai mesin komputer. Ya, nah itu. Jadi dulu Siti Fatimah punya keahlian begitu. Ya, faqala laha, maka ya Sayyidina Ali suaminya berkata kepada ya Siti Fatimah, ya karimatan nisa, wahai perempuan yang mulia, aindaki syai'un tut'imina ya ba'laki, kira-kira ada enggak sesuatu yang kamu miliki untuk kamu berikan makan kepada suami kamu. Jadi ceritanya Sayyidina Ali pulang dari rumah Rasulullah lapar.
ya pengen makan dah. Ya ditanya sama istrinya, wahai perempuan yang mulia, ada nggak makanan buat saya makan? Apa jawaban Siti Fatimah? Qalat, lalu Siti Fatimah ia bilang, wallahi, demi Allah, ma'indi syai'un, saya enggak punya sesuatu. Tuh, karena memang Siti Fatimah hidupnya juga sederhana, sama sama Rasulullah. Rasulullah kan dalam satu riwayat pernah mau makan pagi, nanya istrinya Siti Aisyah, ada nggak makanan yang saya mau makan? Kata Siti Aisyah, kagak punya. Lalu kata Nabi, ya kalau begitu saya puasa aja dah. Tuh puasa akhirnya. Bapak ntar pulang nanya sama istri, Neng, ya ada makanan enggak? Enggak ada. Ya kalau gitu gue puasa aja dah. Nah gitu. Masih boleh puasa niatnya sekarang. Begitu. Masih boleh. Ya bapak pulang ngaji, ya dari subuh di sini kan belum ngopi, belum ngerokok. Nah pulang dah. Nanya dah sama istri, Neng ada apa Neng, mau makan pagi nih pulang ngaji. Ya lapar juga, ngaji dari Darul Masito belum makan. Ya kata istrinya, ya Allah bang, belum masak belum apa. Udah ada Neng, abang mau puasa aja. Ya. Cakep banget tuh abang ya. Nah begitu, cakep begitu. Ya. Jangan ngomong yang kagak, enggak pulang ngaji. Gimana Mbak Neng, ada enggak makanan? Kata istrinya, ya Allah bang, belum masak belum apa. Lu ngapain aja? Nah, nggak boleh begitu, nggak boleh, udah ngaji ya, nggak boleh begitu. Ya Allah Neng, udah abang mau puasa aja. Oh yang bener bang. Iya. Nah, begitu. Jadi Sayyidina Ali saat itu ya nanya, ya apakah ada makanan? Kalau Rasulullah bilang saya puasa. Nah waktu itu Sayyidina Ali nanya, ada makanan nggak? Qalat wallahi ma'indi syai'un. Ya jadi itu kata Siti Fatimah, demi Allah saya kagak punya sesuatu, nggak ada ya untuk sarapan di pagi hari ini. Nah tapi ada lakinnya, walakin akan tetapi ya apa tuh? Hazihi ya? Iya, maklum kagak pakai kacamata nggak kelihatan. Di walakin hazihi sittatu darahima. Ya, akan tetapi ini ada 6 dirham. Tapi ada nih 6 dirham dari Salman tadi ngasih. Ya hasil kerjaan tuh Siti Fatimah memintal ya. Nah, kemudian ya kata Siti Fatimah, tapi ada sini 6 dirham ya. Atani biha Salman, yang baru saja dikasih sama Salman Al-Farisi. Begitu ya Bapak, Ibu Saudara. Ya, enggak ada makanan, cuma Siti Fatimah baru aja megang duit tuh. Ya ada 6 dirham yang baru dikasih dari Salman Al-Farisi. Ghazalat biha saupan, hasil ya kerjaan dia tuh menenun, ya membordir ya. Wa uridu, dan saya kepengen an astari biha ta'aman, silahkan saya akan ngasih ya ini untuk beli makanan. Buat siapa? Ya lil Hasani wal Husain, ya buat anak kita Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Kata Siti Fatimah, nih ada nih bang uang 6 dirham, nggak apa-apa kasih dah. Ya buat apa? Buat makan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, ya termasuk buat kita. Nah seperti itu, ada 6 dirham. Nah akhirnya ceritanya dia pergi dah, ya mau beli nasi uduk lah gitu. Ya ada 6 dirham kan lumayan, nasi uduk dapat 6 tanding ya. Nah begitu. Jadi ya Sayyidina Ali keluar rumah dah, bawa itu uang 6 dirham ya untuk membelikan sesuatu makanan ya yang dia pengen makan. Kemudian ya qala laha Aliun karramallahu wajhah, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata kepada Sayyidina Fatimah, ya karimatan nisa, wahai ya perempuan yang mulia, hatiha, berikan ke sini, fawado'atha pikapihi. Lalu Siti Fatimah memberikannya ya pakai ya tangannya tuh, nih uang 6 dirham, diterima dah tuh. Nah setelah itu Pak kharaja Aliun karramallahu wajhah, lalu Sayyidina Ali keluar rumah liyabta'a biha ta'aman, tujuannya untuk membeli makanan sarapan pagi dah. Kalau di Cidodol di Kampung Baru nasi uduk. Nah begitu.
beli bubur nasi, ya bukan bubur ayam, bubur nasi, cuma ditaruhin ayam. Nah, begitu, ya. Ya, jadi liyabta'a biha ta'aman. Ya, untuk beli apa? Beli makanan, ya ta'am. Faizan bi rajulin qaimin, tiba-tiba di jalan Sayyidina Ali ketemu sama orang laki-laki. Wa huwa yaqulu, orang laki-laki itu berkata, man yuqridullaha alwaliyal wafi, siapa yang mau meminjamkan untuk Allah yang maha menguasai dan memenuhi. Tuh ada kata-kata begitu. Sayyidina Ali bawa uang 6 dinar buat beli nasi uduk, ya. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia ketemu sama orang yang ngomongin begini, siapa yang berani meminjamkan uangnya buat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ya pengasih dan memenuhi janjinya. Lalu fadana Aliun, Sayyidina Ali deketin orang tersebut. Habis dideketin, pana walahu sittata darahim, akhirnya dikasih 6 dirham. Sama Sayyidina Ali dikasih tuh Bapak Ibu Saudara 6 dirham ini, lalu dikasih. Akhirnya pulang lagi Sayyidina Ali, nggak bawa nasi uduk, kagak, karena uangnya dikasih siapa? Dikasih pengemis. Ya, 6 dirham semuanya dikasih. Ya, siapa yang mau ya apa meminjamkan buat Allah ya uang sebesar 6 dirham. Lalu Sayyidina Ali mendekatkan orang yang ngomong begitu, lalu langsung diberikan 6 dirham. Tuh Sayyidina Ali kan begitu. Ya, Sayyidina Ali nggak pernah pelit. Ya padahal tuh 6 dirham segitu-gitunya duit dari Siti Fatimah lagi. Ya, dari istrinya untuk beli nasi uduk, ya. Dikasih pengemis. Tuh. Coba dah kalau ya ibu ya habis dapat gaji, Bu. Kemudian suami ya minta, bang nih beli ke pasar, beli apalah makanan lauk pauk. Kemudian sampai di pasar suaminya kagak beli apa-apaan, dikasih pengemis, pulang. Kira-kira ibu bagaimana ngomongnya? Wah, kata ya istrinya, dasar lu bang. Ya, pokoknya rame dah tuh, rame. Tapi kalau Siti Fatimah mah enggak begitu. Ya, Siti Fatimah enggak begitu. Ya. Kecamatan ketemu punya ibu. Iya, baik. Ya. Jadi kembali itu ya Bapak Ibu Saudara, Sayyidina Ali ya, jadi enggak jadi tuh. Ya, enggak jadi beli apa? Beli nasi uduk, enggak jadi. Ya. Nah, karena enggak jadi bagaimana? Ya, akhirnya pulang lagi tangan kosong, ya. Dia ya tangan kosong tuh. Ya, kemudian ya wadakhala ila manzili Fatimah, kemudian dia masuk ke rumahnya, yaitu di situ ada Siti Fatimah, sopral yadaini, tangan kosong. Nasi uduk kagak dibawa. Ya, enggak bawa nasi uduk, enggak. Falamma nazarat ilaihi Fatimatu radhiyallahu anha, maka tatkala Siti Fatimah melihat kondisi suaminya enggak bawa apa-apa, paraathu parighal yadaini, Siti Fatimah ngelihat tangannya kosong, bakat dia nangis doang. Dia kagak ngomong apa-apa. Ya nanya anak perempuan, ya orang istri itu palingnya nangis doang, ya aku capek-capek. Ya. Ya, enggak bawa apa-apa nih suami, nangis aja, sedih, dia sedih. Faqala laha ya karimatan nisa, lalu ya suaminya Sayyidina Ali berkata, wahai perempuan yang mulia, mayubkiki, apa yang menyebabkan kamu menangis? Faqalat, maka ya kemudian Siti Fatimah itu berkata, yabna ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah. Tuh dibilang Sayyidina Ali anak paman dari Rasulullah. Benar, karena Sayyidina Ali anak daripada Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah paman Rasulullah. Bahasanya indah sekali. Wahai anak paman dari Rasulullah SAW, araka, saya lihat kamu parighal yadaini, kosong, kagak bawa apa-apa.
Qala laha, lalu Sayyidina Ali berkata kepada istrinya, ya karimatan nisa, wahai perempuan yang mulia, aqradtuha Allah Ta'ala, saya pinjemin uang tadi kepada Allah. Tuh dibilang begitu. Wahai ya istriku yang baik, uang yang 6 ya dirham yang kamu berikan saya pinjemin ya karena Allah minjem. Tuh begitu. Tuh kan pengemis ya ngomongnya begitu lagi. Ya ini pengemis pintar baca Quran kali. Ya man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu, kan begitu ya. Siapa yang mau minjemin nih ya untuk Allah. Sayyidina Ali udah baca ayat Al-Qur'annya. Ya udah dipinjemin. Nih saya 6 dinar dikasih pengemis. Itu namanya dia minjemin kepada Allah. Nah, seperti itu. Jadi saya pinjemkan. Dan ntar juga diganti sama Allah. Ya, yang minjem Allah. Kecuali yang minjem kadang-kadang ya tetangga. Ya kalau tetangga minjem doang kagak mau mulangin. Ya, tapi bukan di sini, tetangga sono. Ya, begitu. Kadang-kadang kan ada orang cuma minjem doang, Bapak Saudara. Giran minjem membayar banget, datang mulu. Ya, udah dikasih kagak bayar-bayar. Nah, tapi bukan di sini, ya. Insya Allah. Tapi ini minjeminnya kepada Allah, minjemin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalat, lalu Siti Tam bilang, laqad wafaqtu, iya saya udah setuju. Nggak ada komen, nggak ada apa, saya cocok, saya setuju, alhamdulillah. Tuh Siti Fatimah begitu. Ya, padahal uang kagak ada, cuma segitu-gitunya. Suami kasih pengemis, kata Siti Fatimah, saya setuju. Ya, tidak ada komentar yang tidak enak. Nah, jadi ibu nanti begitu Bu. Ya, pokoknya saya setuju aja udah. Nah, begitu, jangan dumel, jangan dumel. Nah, begitu. Wa kharaja Aliun yuridun Nabi. Nah, setelah itu Nabi keluar. Ya, Nabi keluar. Ya, siapa? Sayyidina Ali keluar ingin berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya izin dah, ya keluar dari rumah, ya pengen ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ini lanjutin apa gimana nih? Lanjut. Faizan bi'a'rabiyyin ma'ahu naqatun, tiba-tiba pas banget dia keluar nemuin Nabi Muhammad SAW. Saat itu juga ada A'rabi ya, bersama dengan Nabi membawa seekor onta, yakuduha yang dituntunnya padana minhu Aliyun. Lalu dia mendekat ya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Faqala, lalu A'rabi tadi berbicara kepada Sayyidina Ali, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan. Orang tuanya Hasan berarti Sayyidina Ali. Ya, wahai Abul Hasan, Sayyidina Ali, ishtar hadhihi annaqata minni, tolong beli nih onta saya dari saya. Tuh, jadi Sayyidina Ali suruh beli onta. Ya, suruh beli onta. Qala, Sayyidina Ali kaget, dia langsung jawab, "Memai syai'un, saya kagak punya duit. Boro-boro beli onta harganya mahal banget. Tadi aja beli nasi uduk kagak jadi." Ya, 6 dirham dari bininya itu juga. Ya, ini dia disuruh beli onta. Ya, onta mahal banget harganya. Kata Sayyidina Ali, "Memai syai'un, saya kagak punya sesuatu." Apa kata orang tadi? Qala, dia bilang, "Ana ubiuka, saya akan jual kepada kamu bitakhiri, tapi uangnya belakangan." Jadi apa namanya? Diutangin. Tuh begitu. Nih, beli aja. Ya, tapi bayarnya nanti belakangan. Ente tak udah laku, udah ente jual, nah silahkan dah baru bayar. Tuh begitu. Pokoknya yang penting ini, onta bawa aja, ente bawa ke pasar dah. Ya, ente jual. Ya, begitu. Ntar kalau udah laku, baru bayar ke saya. Tuh, itu artinya saya jual kepada kamu bitakhiri, nanti duitnya belakangan. Berarti ya ngutang. Dan itu bukan keinginan Sayyidina Ali, ya A'rabi yang pengen begitu. Udah gampang, yang penting ente ya bawa aja. Ya, qala, tapi harganya harus tahu. Jelas namanya nih, kalau yang namanya dagang harus tahu. Kam, ya kira-kira harganya berapa? Qala bimi'ati dirhamin, harganya 100 dirham. Tuh, jadi
onta ini harganya 100 dirham. Memang onta mahal. Kalau nasi uduk kan murah ya. Nah begitu. Ini onta mahal 100 dirham, Bapak Ibu Saudara. Ya, Pul, 1 dirham berapa, Pul? 70 ribu. Berarti kalau 100 dirham 100 kali 70 ribu berapa? Hah? 7 juta kali ya? Iya, bukan 70 juta. Ya. Ya wajar lah kalau dulu 7 juta. Ya, sekarang onta ya mungkin 25 juta. Sama kerbau. Ya, kerbau sekarang bisa 20 juta. Ya, seperti itu. Jadi ini harganya 100 dirham. Silahkan beli, tapi duitnya nanti belakangan bayarnya. Qala qadistara itu, sungguh saya udah beli. Nah itu namanya ijab qabul tuh. Ya, jadi ini onta udah dibeli sama Sayyidina Ali, harganya 100 dirham, tapi duitnya nanti belakangan. Gampang aja. Pak Izan huwa bi Arabin, udah jual beli, udah ijab qabul, terima, orang itu pulang. Ya, belum lagi Sayyidina Ali mau pergi ke pasar, ada lagi yang datang. Tiba-tiba ada lagi A'rabi akhor, A'rabi yang datang. Ya, jadi ada lagi orang laki-laki Arab yang datang lagi. Ja'ahu, datang nemuin Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali belum kemana-mana, masih di situ. Ya, qala ya Abul Hasan, Abul Hasan, atabihu hazihin naqah, kamu mau jual nih onta ini? Tuh ditanya, mau jual emang onta ini? Nah begitu. Qala, kata Sayyidina Ali, na'am, iya saya mau jual, emang lagi mau dibawa ke pasar ini. Nah begitu. Qala, lalu A'rabi itu bertanya, bikam, berapa duit? Qala bisalasi mi'ati dirhamin, ya 300 dirham. Tuh tadi dibeli berapa? 100. Sekarang mau jual, boleh nggak? Lah boleh, ya namanya orang dagang. Ya masa dijual 50 dirham, ya rugi ntar. Ya belinya 100. Ya kemudian mau jual 300 dirham. Udah punya untung nggak tuh? Ada untung. Qala, lalu tuh A'rabi yang datang udah buat duit, emang banyak duitnya kali. Dikagak tawar lagi, istaraituha, saya belinya. Dibeli langsung 300 dirham. Panaqadahul A'rabi salasamiati dirhamin, kemudian langsung uang itu diserahkan sama orang A'rabi sebanyak 300 dirham. Terus Sayyidina Ali udah dapat untung. Iya, pagi-pagi. Ya Allah. Ya, gampang aja orang kalau mau dagang ya. Tuh begitu. Makanya Bapak mah kalau dikasih rezeki ada aja. Ada orang datang bawa mobil. Nih mobil nih beli nih. Ya, gua kagak punya duit. Ya udah duitnya gampang belakangan. Berapa? 50 juta. Entar ente jual. Dijual 100 juta. Dapat nggak untungnya? Dapat dari 50 juta. Pagi-pagi 50 juta lumayan ya. Ya, kalau dibeliin cendol 50 juta banyak nggak? Banyak Ibu. Ya, Masya Allah. Iya, itu rezeki Allah yang ngatur semuanya. Ya, jadi Sayyidina Ali benar-benar ya mengutangkan kepada Allah, akhirnya diganti. Tuh begitu. Jadi pagi-pagi Sayyidina Ali udah punya untung berapa? 200 dirham. Yang 100 dikasih dah tuh. Yang tadi dibeli onta, kan kelebihannya 200 dibawa pulang, dikasih Siti Fatimah istrinya. Nah, Masya Allah, kata Siti Fatimah 6 dirham jadi 200. Ya, Masya Allah tuh. Jadi panaqadahul A'rabi salasamiati dirhamin. Ya, kemudian summa akhaza bi zimamin naqati, kemudian diserahkan itu tali ontanya dikasih. Serah terima pada fa'a ilaihi, kemudian diserah terimakan kepada pembeli tersebut. Ya udah siang ternyata. Ya, sampai sini kali ya. Ya, sampai sini, nanti baru Sayyidina Ali pulang. Berita ini disampaikan kepada Siti Fatimah. Nanti ceritanya bagaimana? Ya tunggu ya yang mau datang. Ya gitu. Jadi insya Allah seminggu lagi baru kita kembali ya menceritakan ya terkait tentang cerita Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Namun kita yakin benar ya Bapak Ibu, ya kita kalau memberi sesuatu, kalau ikhlas kagak dumel, insya Allah nanti akan diganti.
Tuh Siti Fatimah tadi gendumel, senyum aja. Saya redo, saya ikhlas. Tuh begitu. Akhirnya benar diganti. Jadi kita begitu. Suaminya ya benar-benar ikhlas, istrinya juga ikhlas. Sehingga mudah-mudahan dengan ya rasa ikhlas itulah Allah langsung tuh ganti. Ya benar-benar Masya Allah. Nanti kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Dan pada kesempatan saat ini banyak di antara saudara-saudara kita yang memang lagi keadaan kurang sehat, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Batuk, pilek jangan periksa ke dokter boleh, jangan di swab ya, ntar dinyatakan Omikron. Nah begitu. Jadi bismillah Bapak Ibu, kalau pilek batuk minum vitamin aja yang banyak ya begitu. Silahkan, jangan mau di swab dah. Kalau di swab ntar ibu dibilang positif. Kalau dulu ibu positif girang, tapi sekarang kagak girang. Ya, bener nggak? Iya, dulu ibu kalau bilang alhamdulillah ayah, ya mama positif. Nah, sekarang kalau alhamdulillah ayah, mama positif, kata ayahnya astagfirullahalazim. Ya, akhirnya ya kita disuruh istirahat di rumah. Berapa hari? 14 hari itu begitu. Jadi ya orang sekarang pengennya negatif daripada positif begitu. Yuk kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, informasi ada undangan dari Bapak Ustaz Haji Yusuf dalam rangka Isra Mi'raj dan Haul Al-Mukarram Al-Maghfurah Haji Muhammad Yusuf bin Saumin pada hari Selasa besok tanggal 15 Februari, Selasa malam Rebo setelah sholat Isya di Masjid Ta'lim Al-Yusufiyah Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Yusuf. Itu merupakan undangan bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan pada waktunya pada Selasa malam Rebo besok kita bisa hadir bersama. Ya, terima kasih.